Ya, Masya Allah seru banget nih tahun ini pesertanya usia 5 sampai 8 tahun. Dan saya kaget, saya pikir bakal banyak salah, banyak lupa. Ternyata enggak. Mereka Masya Allah mutqin, hafalannya kuat. Itu sehingga kita tes bacaannya melanjutkan ayat semuanya bisa. Bahkan beberapa challenge itu banyak yang nilainya 100. Ya, ini menunjukkan bahwa jangan nyepelein anak kecil. Anak kecil itu ternyata bisa lebih hebat dari orang dewasa karena mereka bagaikan kaset kosong yang kalau diisi apapun outputnya itu. Kita isi lagu nyanyi, dia akan nyanyi. Isi apapun nyanyian keluar nyanyian. Tapi kalau diisi Quran yang keluar Qurannya. Terbukti Hafiz Indonesia 2024 usia 5 sampai 8 tahun mampu menghafal beberapa juz Al-Qur'an. Insyaallah. Ustaz sendiri punya penilaian sendiri nggak sih? Bawa penilaian sendiri untuk pihak sendiri? Ya, kita para juri ini 4 pasti punya penilaian berbeda masing-masing. Sudut pandang kita berbeda-beda. Namun kita bermuara kepada satu titik yaitu akhlak. Ya, bahwa Quran bukan sekedar dihafal. Quran bukan sekedar dibaca, tapi harus jadi keseharian. Cara bicara kita cara Quran, ya, cara memandang kita Quran, cara bagaimana kita menyikapi kepada orang tua kembali lagi kepada Quran, ya. Kita berekonomi kembali ke Quran. Jadi Quran itu subhanallahil azim bukan sekedar dihafal. Itu yang harus kami punya ikhtiar ya di Hafiz Indonesia 2024 ini. Indonesia harus punya akhlak Quran. Gitu. Ini kan anak-anaknya pasti program ini menginspirasi banyak anak-anak Indonesia. Ini khusus di bulan Ramadan. Yeah. Ustaz sendiri punya tips gak sih biar anak-anak kita tuh juga di rumah, penonton-penonton di rumah juga terinspirasi oleh program ini dan menjadikan anaknya juga hafiz di rumah? Ya, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau pengen anak kita soleh, maka solehkan diri kita dulu. Jadi ketika ngelihat anak-anak itu ngafal Quran 3 juz, 4 juz, itu yang saya hebat sebenarnya bukan anaknya saja, tapi orang tua. Itu orang tuanya rata-rata Masya Allah yang interaksi sama Qurannya juga hebat. Mereka setiap hari baca Quran, anaknya melihat. Sehingga disitulah awal mula mereka jatuh cinta sama Quran, dari orang tua yang cinta kepada Quran. Ingat ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi Masya Allah ya, jadi orang tua para peserta ini juga harus jadi sorotan. Bagaimana mereka berhasil menanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Itu dimulai dari mana? Dari mereka sendiri. Ada yang orang tuanya guru ngaji, ya, ada orang tuanya yang nggak bisa baca Quran sama sekali, tapi dia ketika dapat anak nih, dikasih Allah amanah anak, dia langsung buru-buru memperbaiki diri. Ada yang tadinya tidak berjilbab, langsung menutup aurat. Ya, karena apa? Mereka tahu aset terbesar dalam hidup ini adalah anak, bukan harta. Investasi terbesar nanti kita dunia akhirat bukan mobil, bukan rumah, tapi anak soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Ya, ini kita belajar dari para orang tua Hafiz, justru bukan hanya kepada peserta. Makanya di Hafiz 2024 ini orang tua itu selalu dihadirkan di setiap episodenya. Ini yang membuat beda dengan Hafiz-Hafiz tahun lalu. Indonesia tahun ini sendiri, Ustaz, ada nggak sih peserta-peserta atau anak-anak yang menurut Ustaz agak unik atau bagaimana? Iya, saya bilang sih yang unik Wardah tuh. Ya lucu dia waktu masuk episode pertama harus pakai boneka. Ya, ada boneka. Terus ada juga anak Medan ganteng, Masya Allah, tampan gitu ya, good looking, namanya Gibran. Itu dari Medan. Ya, saya juga senang, beliau bacaannya juga bagus ya. Ya, dan lain sebagainya. Ada Fatir ya. Ya, ada banyak peserta yang saya lihat punya potensi untuk akan menjadi hafiz masa depan Indonesia insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya mau mengkodokkan puasa untuk orang yang telah wafat. Ya, boleh Ustaz izin mic-nya mau dicopot. Jadi programnya buat mengkodokkan puasa untuk orang yang telah wafat. Ya, adapun hukum mengkodokkan puasa untuk orang lain itu dalam Islam tidak ada hukumnya. Ya, bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, tidak boleh seseorang menanggung beban dosa orang lain. Ayat ini ya mengatakan kepada kita bahwa beban kewajiban ibadah seseorang tidak bisa diwariskan. Contohnya dia tidak sholat, tidak bisa anaknya menyolatkan. Oh, bapak saya 20 tahun gak sholat, saya kodoin sholat bapak saya, tidak bisa. Bapak saya tidak puasa Ramadan 10 tahun, saya kodoin nih puasa bapak saya, gak bisa. Karena beban taklif agama itu masing-masing.
ya, tidak bisa dibebankan. Ya, kecuali ibadah-ibadah yang dikhususkan dalam Islam. Contohnya apa? Haji. Nah, haji ini boleh dibadalkan, digantikan kepada anaknya. Sebagaimana ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya wafat sementara belum haji. Nabi SAW bersabda, hujja alaihi, maka pergikan haji untuk ayahmu. Ibadah khusus yang disebut Nabi langsung. Ya, adapun puasa, sholat, Nabi tidak pernah menyebut agar anak keturunan itu menggantikan. Ya, jadi tidak benar kalau puasa itu digantikan kepada ahli waris, terutama anak, ini enggak benar. Audio Jungle.